Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Naiknya PSIM Jogja ke Liga 1 dan berhasil menjadi juara Liga 2 membuat striker utama PSIM Jogja Rafael Rodriguez alias Rafinha jadi buruan utama klub-klub Liga 1. Sejumlah klub Liga 1 mulai mengajukan tawaran pada pemain mungil asal Brazil ini. Tapi nampaknya keinginan sejumlah klub untuk mendapatkan tanda tangan si mungil asal Brazil ini musnah sudah. Manajemen PSIM Jogja langsung memagari pemain andalannya dengan durasi kontrak yang cukup panjang, yakni sampai 2027. Bahkan kabarnya Rafinha ini not for sale alias tak dijual. Rafinha ditawari nominal kontrak yang 2 kali lipat lebih besar dibanding yang didapatnya musim lalu di Liga 2. Masih berkaitan dengan PSIM Jogja, kami mau nyenggol dan nyentil Komdis PSSI. Halo Komdis PSSI, kalian punya masalah apa sih dengan Persib? Gimana nih dengan selebrasi yang satu ini Komdis? Ini sama loh, selebrasi apa ya? High school juga yang dilakukan oleh pemain PSM Jogja Rafael Rodriguez alias Rafinha. Bahkan di final Rafael Rodriguez ini atau pemain PSIM Jogja ini berselebrasi di borgol, padahal lawannya adalah Bayangkara FC. Nah, itu gimana Komdis? Kenapa ke Persib langsung aja turunin sanksi? Padahal selebrasi ice cold ini sebenarnya nggak dilarang loh dimanapun. Di dunia nggak dilarang, bahkan di Indonesia pun sebenarnya nggak dilarang. Cuman masalahnya selebrasi ice cold ini dilarang ketika melawan tim Oranye. Karena faktanya pendukung tim Oranye yang katanya SDM-nya paling tinggi di Indonesia ternyata panasan. Nah kalau udah gini, komdisnya ndablek, supporternya ndablek. Apa yang dibilang transformasi sepak bola? Apa yang ditransformasi? Transformer? Aduh, Konoha. Usai terdegradasi ke Liga 3, ya kita nggak tahu lah ya ini murni karena degradasi atau mungkin ya karena hal lain ya kayak dijegal. Kayaknya Rans ini benar-benar kayak dijegal deh ya. Nah, Rans Nusantara FC kabarnya akan dijual nih. Menurut Rudy Salim, investasi Rudy Salim dengan Raffi Ahmad di Rans itu sudah mencapai lebih dari 300 miliar lebih ya. Tapi kalau memang nggak menguntungkan, ya buat apa dipertahankan? Ya mending dijual, itu kata Rudy Salim. Nah kita akan tunggu nih, apakah Rans ini akan lenyap selamanya dari peredaran Liga Indonesia atau justru dibeli investor lain dan berubah nama? Buat kami ini agak miris loh ya, sebab dulu ketika tim ini lahir atau tim ini diakuisisi dari klub apa Cilegon ya, Cilegon United. Itu hebohnya minta ampun ya, bahkan digadang-gadang jadi salah satu tim sultan di Liga Indonesia. Tapi apa yang terjadi setelah Rudy Salim dan Raffi Ahmad tahu jika sepak bola Indonesia ini penuh tifu-tifu, kapok juga kan mereka. Masih seputaran berita klub ya dari PSIS Semarang. Inilah momen di mana para pemain PSIS ini mogok latihan usai gajinya belum turun. Ya, masalah di PSIS ini sangatlah rumit. Di tengah denda yang cukup banyak dan hutang yang cukup besar, belum lagi masalah intern di manajemen PSIS, bahkan menyangkut politik yang dilakukan oleh CEO PSIS yang melibatkan salah satu pentolan supporter PSIS. Ini membuat situasi di PSIS khususnya keuangannya semakin runyam. Satu hal yang ditakutkan oleh para supporter PSIS adalah PSIS akan bangkrut dan akhirnya dijual. Dibelilah oleh investor luar Semarang, dipindahkan ke luar Semarang dan berganti nama. Maka PSIS akan lenyap selamanya.
Dari Arema, ini yang lagi viral ya, soal Carlos Fortes yang bersitegang dengan mantan manajer Arema Ali Rifki. Hal ini berawal soal William Marsilio yang dianggap pembangkang oleh manajemen Arema dan juga pelatih Arema. Tapi itu dibantah oleh William Marsilio-nya sendiri dan dibenarkan oleh Carlos Fortes. Artinya apa? Dalam tubuh Arema FC pun tengah bergejolak soal keuangan lo ya. Jadi mungkin saja ada masalah interim di kubu Arema antara pelatih, manajemen dan juga pemain. Nah, status Arema FC sendiri saat ini kan dalam tahap pembicaraan MOU dengan pihak Arema Indonesia. Sebab Arema FC ini mengklaim jika merekalah Arema yang sah dan tak boleh ada tim lain di Jawa Timur dan Indonesia yang menggunakan nama Arema. Sementara klub Arema Indonesia pun menolak apa yang dilakukan oleh Arema FC. Maka ini lagi bergulir ya. Seperti apakah babak akhir dari kisruh dua kubu ini ya? Apakah nantinya dua Arema ini akan bersatu atau akan lenyap selamanya? Nah, masalah yang dialami Rans, masalah yang dialami PSIS, masalah yang dialami Arema itu baru segelintir permasalahan klub-klub Indonesia dari sebegitu banyak dan rumitnya permasalahan klub di Indonesia. Artinya apa? Ada yang salah dengan pengelolaan liga kita. Federasi kita itu cuma fokusnya untuk timnas, ya cuma pamor timnas yang dipedulikan. Sementara liganya dibiarkan terlantar dan cuma diperas oleh Komdis. Loh, itu kan sudah ada liga. PSSI cuma punya 5% saham di liga. Artinya liga itu harus benar-benar ya mengelola liganya dengan baik. Federasi jika ditanya seperti ini selalu berkata, liga kan urusannya operator, yakni LIB. Ya kalau semuanya diserahin ke LIB, lalu apa fungsinya federasi? Bukankah sebuah federasi itu adalah induk sepak bola Indonesia, yang artinya bukan cuma timnas yang dibina, tapi liganya pun diperhatikan. Apa ada timnas sukses atau timnas sebuah negara akan maju tanpa adanya liga? Bagaimana jika di Indonesia tak ada liga? Apakah bisa timnasnya main? Nah, dengan segudang permasalahan di liga ini akhirnya menimbulkan pertanyaan di benak netizen Indonesia. Transformasi sepak bola yang digembar-gemborkan di awal, apa sih hasilnya? Liga tepat waktu, gak ada penundaan liga, adanya VAR, adanya wasit asing. Apa itu? Betul, kami pun tahu dan kami setuju jika liga saat ini tuh tepat waktu dan gak ada penundaan jadwal liga. Itu betul sekali dan kami pun salut ya. Tapi isinya dalam liga itu adalah klub-klub yang 80%-nya bermasalah dengan gaji. Kemudian soal VAR, betul ini adalah terobosan terhebat di Liga Indonesia. Tapi faktanya meskipun udah ada VAR, masih banyak wasit Indonesia yang sering bikin masalah. Wasit VAR di Indonesia itu merasa lebih kuasa dibanding wasit utama. Apakah ini sebuah kemajuan? Lalu soal wasit asing, betul memang wasit-wasit asing yang ditunjuk oleh federasi ini hampir semuanya berjalan dengan atau menjalankan kinerjanya dengan cukup baik. Tapi wasit asing pun ya percuma kalau wasit VAR yang lebih kuasa dibanding wasit utama. Sementara wasit asing itu cuma menjadi wasit utama dan gak ada di ruangan VAR. Itu baru segelintir masalah, belum lagi kasus match fixing yang belum kelar-kelar juga. Klub yang kena sanksi FIFA pun masih bisa belanja. Klub yang udah jadi tersangka match fixing masih petantang-petenteng di liga. Komdis kerjanya semaunya. Keributan supporter di mana-mana. Lalu apa dan di mana letak transformasi sepak bolanya? Kenapa PSSI dan LIB nggak bisa menerapkan seperti apa yang diterapkan di Liga Thailand? Klub yang masih punya utang nggak boleh ikutan liga. Kalau nggak punya dana yang cukup, nggak boleh ikutan liga. Nggak apa-apa kurang peserta.
Kalau misalnya dari 18 klub di Liga 1 ini ada 5 atau 6 klub yang nunggak gaji atau nggak kuat soal dana, ya udah nggak usah suruh ikutan liga. Mending cari gantinya dari Liga 2 yang memang klub itu sehat dalam finansial. Tapi kan di Konoha mah beda. Sebelum liga ini udah sibuk nih federasi dan LIB memverifikasi semuanya, verifikasi stadion lah, verifikasi ke klub lah, verifikasi lisensi lah, inilah itulah. Tapi semuanya itu bisa lolos dengan begitu saja cuma gara-gara ada yang namanya amplop kuning berbicara. Ketika amplop kuning berbicara, maka yang bertugas memverifikasi akan bilang seperti ini, oke, semuanya aman. Tapi faktanya ketika liga berjalan baru ketahuan semua kan, entahlah. Dari Persib Bandung, Mailson 5 resmi pulang ke Belanda. Kami pun nggak tahu nih apakah Persib sudah mengakhiri kerjasama dengan Mailson 5 ataukah kontrak Mailson udah habis di Persib. Sebab jika kita lihat di situsnya Transfermarkt, kontrak Mailson 5 ini sampai Juni 2025 yang artinya harusnya masih ada 4 bulan tersisa di Persib. By the way, buat yang nanya status Beckham Putra, inilah pernyataan dari manajemen Persib soal nasib Beckham Putra ya. Beckham kan kita memang sedang menunggu hasil banding. Jadi kita sudah melakukan banding tepat di hari Jumat, di hari yang sama dengan keputusan itu keluar sekitar pukul 11 malam. Dan kami memang menunggu sampai hari ini belum ada keputusan. Ada beberapa informasi memang hari ini mestinya keluar gitu ya. Ya kita tunggu aja lah, sampai hari ini sih belum ada keputusan. Sebenarnya gini, kalau dari kami jujur ada dua hal yang memang kami ada keberatan dengan hasil komisi disiplin ya. Yang pertama adalah kenapa keputusannya dikeluarkan kurang dari 24 jam dari pertandingan melawan Madura. Sedangkan kan kalau di aturan FIFA itu ada dikatakan bahwa hukuman itu harus diberlakukan dalam tanda kutip timely manner. Artinya waktu yang tepat lah. Pertanyaan apakah kurang dari 24 jam itu bisa dikategorisasikan timely manner apa tidak? Yang pertama. Yang kedua, kami nggak merasa bahwa Beckham itu melakukan provokasi dengan gerakan dinginnya gitu ya. Karena kan ini juga gerakan common nih di mana-mana gitu, Paul Palmer di liga-liga luar pun melakukan hal yang sama gitu. Dan bahkan ketika Beckham melakukan itu tidak ada satupun gerakan atau ucapan atau tatapan ke penonton. Jadi dia selebrasi dengan teman-temannya gitu. Kami nggak merasa provokasinya di mana gitu. Jadi tolong dibantu definisi provokasinya seperti apa dan minta kami dicerahkan juga lah gitu. Ya harapannya sih kita bisa dicabut. Nah, gimana komentar kalian? Apakah Komdis PSSI akan mengabulkan gugatan dari Persib? Ya belum tentu juga sih. Sebab ya mau gimana lagi, mereka udah nggak punya cara lagi gimana caranya buat ngejegal Persib. Udahnya dijegal di Sijalak Harupat dengan denda yang sangat gede. Tapi bilangnya katanya ada tuh pendukung orang katanya nggak adil lah segala macam. Udah dijegal di Papua, udah dijegal di Bali juga. Tapi tetap aja Persibnya nggak goyah. Memang kami pun mengakui dan mengacungi jempol soal mental, determinasi, semangat, dan daya juang para pemain Persib musim ini. Jarang-jarang banget loh Persib disebut tim yang raja comeback loh ya. Ini tujuan mereka cuma satu. Tujuan para pemain Persib itu cuma satu. Ingin back to back juara. Ya meskipun mungkin saja ini adalah persembahan terakhir para pemain ini di Persib. Tapi perjuangan, usaha, mental, dan semangat para pemain Persib yang ingin meraih gelar back-to-backnya ini bisa hancur loh ya oleh rencana settingan para mafia di atas yang emang awalnya dari awal bukan Persib yang dijadwalkan jadi juara. Seperti dengan menggembosi lah dengan hukuman-hukuman aneh. Nah, bicara soal selebrasi yang menjadi kontroversi oleh Komdis, ini banyak banget kemarin netizen yang bilang, ya udah lain kali Persib kalau cetak gol nggak usah selebrasi. Nggak segampang itu Kisanak. Meskipun pemain Persib cetak gol nggak selebrasi, tapi mereka ini yang berusaha menjegal Persib ini adalah orang-orang yang sangat licik. Mereka bisa aja menyuap pemain tim lawan agar memprovokasi pemain Persib. Contoh nih ya, pemain Persib mah udah kalem. Ada pemain lawan yang disuruh provokasi, entah itu kesenggol dikit, guling-gulingnya minta ampun, kelojotan lah, apalah ini loh, yang tujuannya agar pemain Persib disangsi. Dan ini berlaku loh ke semua lawan yang akan dihadapi Persib di 10 laga sisa. Makanya
Kami sering bilang di 10 laga sisa nggak ada satupun tim yang disebut kawan. Sebab faktanya di semua tim yang akan dihadapi Persib pasti ada pemain yang akan disogok untuk menjegal Persib. Maka hati-hati, dan kita nggak tahu siapa pemain itu loh ya. Kenapa para mafia ini sangat ingin menjegal Persib? Seperti yang kami bilang, rencana settingan awal bukanlah Persib sebagai juaranya, tapi ternyata diacak-acak rencana mereka oleh determinasi, semangat juang, dan mental para pemain Persib. Kalau mereka nggak bisa menjegal Persib, maka mereka akan rugi miliaran rupiah. Sebab mungkin saja mereka sudah dibayar oleh oknum-oknum tertentu agar jangan Persib yang jadi juara. Tapi ternyata Persib membangkang dan malah mengacak-acak rencana mereka. Maka waspadalah.